Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Karena tadi Bung Akbar masuk dan membawa nama Profesor Saldi Isra. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Uda Karni. Pertama, saya di Pusat Studi Konstitusi termasuk satu dari 4 institusi yang diminta oleh tim transisi membuat postur kabinet. Jadi ada kajian, lalu kemudian disampaikan. Ada UGM juga, kemudian ada UNAIR, ada LIPI, ada Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas. Kami yang paling agak ekstrim sebetulnya memberikan tawaran, kalau dilihat dari keempat institusi itu. Kami termasuk yang mau menghapus Menko dihilangkan. Jadi usul kita, karena kalau kita lihat di konstitusi sebetulnya tidak ada dikenal menteri koordinator. Jadi dibaca di risalah perubahan konstitusi pun tidak ada menteri koordinator. Kami memang diminta melihat desain itu berdasarkan konstitusi dan undang-undang Kementerian Negara. Nah, karena itu, apalagi dalam praktek kan sering juga terjadi tarik-menarik antara staf di kantor Menko itu dengan kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Kami termasuk yang mengusulkan menghilangkan menteri koordinator. Dan kami juga termasuk yang mengusulkan misalnya melakukan penyatuan antara menteri sekretaris negara dengan sekretaris kabinet. Karena itu tempatnya sama, kenapa harus dibedakan? Yang kita usulkan itu sekitar 25 atau 26 kementerian saja. Dan itu masuk pilihan paling ekstrim, seperti yang disebut oleh Faisal tadi. Jadi memang ada beberapa pilihan setelah kita ketemu semua, disebutkan oleh Andi Wijoyanto, mempertahankan yang hari ini, lalu melakukan sedikit perubahan, dan memilih yang paling ekstrim. Dan kami dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, termasuk memberikan tawaran yang paling ekstrim. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara kementerian sebetulnya itu kan jelas. Konstitusi, lalu ada Undang-Undang Kementerian Negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu hasil perubahan eksplisit mengatakan bahwa soal kementerian itu kan ada di ranah atau di saku presiden. Bahasa hukumnya disebut dengan hak prerogatif presiden. Itu dasolennya begitu. Desain konstitusinya begitu. Tapi situasi politik membuat dasolen bergerak ke arah yang berbeda. Pelan-pelan hak prerogatif itu kan tergeser. Dalam pandangan saya, sejak tahun 1999, itu presiden nyaris tidak penuh lagi memiliki hak prerogatif itu. Gus Dur misalnya harus melayani koalisinya. Ibu Mega harus melayani koalisi. Pak SBY harus melayani koalisi. Dan tidak bisa tidak sekarang, Pak Jokowi harus juga melayani permintaan dari koalisi. Sebab dimanapun, sekalipun koalisi itu bukan terminologi yang lazim dalam sistem presidensil, karena koalisi itu adanya dalam sistem parlementer, tapi kalau presiden itu hadir dengan dukungan minoritas di parlemen, pilihan berkoalisi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Dan buah dari koalisi itu adalah bagi-bagi kabinet, bagi-bagi anggota kabinet. Nah, bagi-bagi itu pun kemudian mereduksi posisi konstitusional, hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Kalau kita lihat misalnya, di konstitusi, itu nggak ada disebut. Bagaimana caranya presiden mau mendapatkan menteri? Tidak pernah diatur. Karena itu, Pak Harto punya style yang berbeda menentukan menterinya. Dihubungi personal, lalu diumumkan pada hari tertentu. Pak SBY punya cara yang berbeda juga. Dipanggil ke Cikeas, lalu berbincang-bincang, menanyakan segala macam. Menteri yang, orang yang dipanggil memberikan penjelasan kepada publik. Dipanggil oleh Pak SBY, diskusinya ini. Ini Pak Jokowi lain lagi. Tapi yang paling penting dari itu semua menurut saya adalah kita belum pernah mendengar sampai sejauh ini apakah zaman Pak Harto, Ibu Mega, Gus Dur, Pak SBY
menjelaskan kepada publik, ini agak terkait dengan apa yang dikatakan Pak Kui tadi, mengapa dia memilih seseorang menjadi menteri. Kalau tiba-tiba saya memilih Refli Harun, yang dilakukan Pak SBY misalnya, Refli Harun yang menjelaskan kepada orang setelah dipanggil di CKS. Mestinya sebagai yang diberi prerogatif oleh konstitusi, saya yang harus menjelaskan. Presiden yang harus menjelaskan mengapa memilih Refli Harun. Itu dimulai dari identifikasi. Apa problem yang ada di wilayah penegakan hukum misalnya. Setelah itu diketahui, baru ditemukan ini orang yang paling tepat, orang yang harusnya memiliki ini, memiliki ini, itu yang paling tepat menjadi menteri. Yang ini itu Refli Harun misalnya. Jadi kalau suatu waktu ada masalah dengan Refli Harun, orang bisa menagih kepada Presiden. Tuan Presiden, dulu Anda mengangkat Refli Harun dengan pertimbangan begini. Sampai sekarang nggak ketemu. Dengan Pak SBY kita sulit kan minta, apa yang dikatakan Pak SBY itu apa sama dengan yang disampaikan oleh orang yang dipanggil. Jadi sebetulnya kalau ditanya ke saya, yang paling penting yang harus diubah oleh Pak Jokowi itu adalah kita ingin mendengar penjelasan Pak Jokowi, mengapa memilih si A, kenapa tidak si B, mengapa memilih si C, kenapa tidak si D. Nah itu logika itu sebetulnya menurut saya, sehingga hak prerogatif itu tidak menjadi liar. Dia bukan hak yang datang dari langit tanpa penjelasan sama sekali. Nah itu. Yang ketiga, kalau kita baca di konstitusi, ada poin mengapa malam ini misalnya tidak jadi atau belum diumumkan anggota kabinet oleh Pak Jokowi. Menurut saya memang belum akan bisa diumumkan. Jangan-jangan 3-4 hari ke depan belum akan bisa diumumkan. Kenapa? Karena ada ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang belum terpenuhi. Pasal 19 mengatakan kalau ada reposisi, perubahan kementerian, pemecahan, penggabungan, itu harus dapat pertimbangan DPR. Nah ini belum dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi ada berita malam ini akan diumumkan kabinet, saya hanya heran saja. Harusnya perubahan postur kabinet itu harus dikomunikasikan dulu dengan DPR. Itu di Undang-Undang Kementerian Negara. Karena ini kan turunan dari pengalaman ketika Gus Dur dulunya menghilangkan kementerian, menghapus kementerian ini. Dan itu diantisipasi dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Kalau akan ada terjadi perubahan struktur kabinet, perubahan postur kabinet, itu harus mendapat pertimbangan dari DPR. Dan dalam undang-undang itu disebutkan, pertimbangan itu paling lama 7 hari. Kalau dalam 7 hari pertimbangan tidak keluar, Presiden bisa jalan. Karena batas yang ditentukan oleh undang-undang itu adalah 7 hari. Makanya undang-undang itu mengatakan, paling lama 14 hari setelah dilantik, baru kabinet itu diumumkan. Paling lama. Jadi kalau bisa paling cepat, tidak ada masalah. Nah, makanya menurut saya, dalam 1-2 hari ini belum akan ada pengumuman kabinet. Karena syarat ini segera harus dipenuhi oleh Pak Jokowi. Dan paling tidak harus ada komunikasi politik dengan DPR. Yang keempat, soal cara tadi meminta ke KPK. Memang di dalam pasal 22 Undang-Undang Kementerian Negara itu kan, menteri-menteri itu dikatakan untuk bisa diangkat menjadi menteri itu ada beberapa syarat. Di antara syaratnya itu adalah memiliki integritas dan kepribadian, integritas saja kalau tidak salah. Lalu, dan kepribadian yang baik. Nah itu mungkin, dalam pemahaman saya, salah satu cara untuk mengetahui soal integritas itu, caranya adalah meminta masukan kepada KPK. Yang jadi masalah itu adalah, kenapa nama yang sampai ke situ jadi polemik? Bisa satu, bocornya dari pihaknya Pak Jokowi, nama-nama itu. Bisa juga bocornya dari pihaknya KPK. Atau, dan saya lebih percaya yang ketiga, ini jangan-jangan spekulasi media saja. Jadi diidentifikasi beberapa nama yang muncul, lalu pelan-pelan dimunculkan beberapa orang. Saya kok lebih percaya dengan yang ketiga ini. Jadi ini kemungkinan spekulasi media saja untuk mulai menebak orang-orang yang diusulkan ke KPK itu. Nah, KPK menurut saya itu salah satu cara saja untuk menilai keterpenuhan syaratnya itu.
mestinya ada cara lain. Tadi Pak Kwik mengatakan tidak masuk akal kalau orang mau diminta jadi pemimpin di sebuah institusi, lalu tidak ada informasi tentang dia sama sekali. Orang yang akan memberikan mandat itu menurut saya bisa melakukan cara apapun untuk mengetahui orang ini bisa memenuhi syarat atau tidak. Bahkan teman saya Refli mengatakan tadi, nanya ke tukang becak aja boleh, katanya, kalau perlu informasi. Itu. Jadi cara-cara seperti ini, tapi ujung dari semua ini yang paling penting itu adalah basis argumentasi sang presiden menentukan pilihan. Saya agak berbeda pendapat. Misalnya dikatakan kabinet yang anggota kabinet yang jadi yang dari partai itu harus dapat tanda tangan dari persetujuan dari ketua. Boleh menurut saya, tapi itu tidak menjadi ukuran. Mestinya kalau mau menggeser ke tengah hak prerogatif itu, yang paling penting kan ada dari partai politik yang bergabung dalam koalisi. Tapi siapa orangnya itu harusnya ditentukan oleh presiden, bukan ditentukan oleh ketua partai. Begitu ketua partai menentukan, ketua partai sebetulnya pelan-pelan memotong hak prerogatif presiden. Jadi yang paling penting kan, kalau ada Nasdem, ada P3, ada Hanura, ada PDIP, yang penting kan ada orang dari PDIP, ada dari Hanura, dari Nasdem, dari P3. Tapi jangan kemudian hak prerogatif presiden itu dikurangi oleh otoritas yang dimiliki oleh ketua partai. Jadi itu cara menjaga keseimbangan itu menurut saya, agar hak prerogatif bisa sedikit terselamatkan dan partai juga bisa diakomodasi dalam struktur atau anggota kabinet presiden terpilih. Jadi itu persoalan secara hukum, yang lain-lainnya kita serahkan kepada majelis yang berbahagia ini. Ruth, yang udah ditunda. Aku, Bang. Yes. Terima kasih, Bang Karni. Saya mohon kita semua, apapun Pak Jokowi baru dilantik kemarin, beliau lagi mempersiapkan agar bisa langsung bekerja, merebut dan memenangkan hati rakyat. Saya mohon itu harus kita camkan. Saya jadi teringat, saya diehardnya Pak SBY 10 tahun. Waduh, sedih banget nih Pak Jokowi. Udah beda-beda tipis dengan Pak SBY. Belum bekerja saja sudah dibantai habis. Jadi saya ingin mengatakan berawal Bang Karni, akhir yang baik dari Pak SBY, legasi beliau, kita lihat terlepas di dalam hukum tata negara tidak diatur, tapi ini etika kita orang timur, kita Pak SBY bisa mengangkat ini serah terima. Ini legasi yang sangat baik. Awal yang sangat baik pula dari Pak Jokowi. Apa itu? Siapapun calon menterinya, beliau memohon menyerahkan kepada KPK biar tahu rekam jejaknya. Ini saya positif thinking saja melihat ini hal yang baik. Kita harus jujur, semangat reformasi di era Ibu Megawati 2002 lahirnya KPK. Agar rakyat yang miskin, ulah para koruptor ini, koruptor bisa dicegah dan diberantas. Dan ini dikedepankan terus dan dijaga oleh Pak SBY selama 10 tahun. Dan Pak Jokowi menyadarkan betul hal ini. Ya, menyadari betul hal ini. Kenapa? Yang saya ingin katakan, terus terang saja, ini kan semua para tokoh karena tidak ada kata cukup di hatinya masing-masing. Tadi benar apa yang dikatakan sahabat saya juru bicara KPK, Johan Budi yang sekarang jadi deputi, yang hijau saja mungkin nanti bisa jadi merah. Karena tidak ada kata cukup. Yang dilihat Pak Jokowi, saya ini tim sukses beliau. Ya, saya tim sukses beliau. Beliau
sadar betul. Kalian jangan underestimate dengan orang Solo yang kurus kerempeng itu. Ya, jangan underestimate. Ya, dia itu bisa lebih keras dari orang Batak. Artinya orang Batak. Maksud saya Bang Karni, jujur saja, Pak SBY yang kepingin mencegah memberantas korupsi akhirnya kan kena dampak juga karena ulah para beberapa menterinya dan kadernya. Itu fakta. Pak Jokowi tidak mau terulang itu. Kita harus acung jempol. Bagaimana seorang Jokowi yang kurus kerempeng itu kemarin dari Semanggi ratusan ribu orang bisa mengeluh-ngeluhkan dia, nggak ada yang coel dia. Artinya people power di belakang Pak Jokowi. Maksud saya Bang, beliau sekarang jadi hati-hati karena DPR, saya anggota DPR, saya ada di Senayan bersama kawan-kawan saya doakan Indonesia hebat, menyatu menjadi merah putih berkibar. Itu doa saya Bang. Karena beliau menyadarkan betul dia cuma 38%. Salah melangkah ini menteri, apa yang terjadi? Memang sekarang saya senang. Merah putih udah mengikuti kata Pak SBY. Penyeimbang netral. Yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritisi. Lembut sekali. Tapi awalnya jangan lupa, kami oposisi. Karena itu Pak Jokowi waspada. Waspada. Waspadalah dia. Kita harus acung jempol Bang Karni dengan Pak Jokowi. Saya berangkat dari Pak Sujewo Tejo. Sayang dia sudah pergi. Masih ada ya? Pak Jewo, saya senang sekali apa yang dikatakan seniman ini sahabat saya. Kami kalau lihat wanita kadang-kadang jadi tidak kompak. Karena satu selera. Jadi begini. Saya pengkritisi yang paling keras kepada Pak Jokowi. Bahkan di Twitter, kenapa Ruhut menjadi pendukung Pak Jokowi? Saya menjadi tidak pengkritisi. 10 tahun Pak SBY nggak sampai 5 kali saya ditegur. Salah satu saya ditegur sebagai pengkritisi. Pak Ruhut, cukup dalam SMS beliau. Ya, kamu tidak boleh ngomong itu lagi mengenai Pak Jokowi. Saya perlu sampaikan ini Bang Karni. Sebentar Bang. Dan ramelah ini Bang waktu pemilu. Partai saya penyeimbang netral. Tapi kawan-kawan saya ke Pak Prabowo dan ke Pak Hatta Rajasa. Dan saya diundang makan siang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bravo 5. Dan saya menjadi tim Bravo 5. Kalau Akbar Faisal 7 bulan, aku nggak sampai 3 minggu sebagai tim sukses. Tapi paling nggak ada rasa banggaku di kampungku, Tapanuli Utara, di kampung Pak Luhut Panjaitan, kami menang lebih banyak persentasenya dari di kampung Pak Jokowi di Solo. 94% dan 93%. Ini ada cerita Sujewo Tejo. Jadi Pak Sujewo, Jadi aja jangan panjang-panjang. nggak panjang Bang, tapi ini biar didengar seluruh rakyat Indonesia. Ini penting Bang. Bang Luhut telepon saya, Dek, kita makan siang dulu. Saya makan siang, Dek, kawan kau semua sudah di Prabowo dan di Pak Hatta Rajasa. Kau kemana? Aku juru bicara Pak SBY di Partai Demokrat, aku netral. Satu hal yang kenapa kata hati aku mendukung Pak Jokowi. Nggak tahu nih apa di karang Pak Luhut, tapi Pak Luhut nggak suka karang cerita. Karena dia Jenderal Bintang 4. Komandan anti teror dari Kopassus. Orang hebat. Pengusaha hebat. Jadi Pak Kwik, tegas aku katakan, nggak betul itu Pak, ada 9 Taipan. Ini ibarat pepatah. Di mana ada gula, di situ ada semut Pak Kwik. Ini para Taipan, emangnya nggak di kubu Prabowo Hatta? Main 2 kaki, kata Pak Tejo tadi. 2 kaki. Ya, sebentar Pak, tunggu, aku lagi ngomong dulu Pak. Ya, jadi Bang Luhut bilang begini kepada saya. Jangan terlalu banyak hikayat ya. Oh enggak, tidak hikayat, ini fakta Bang. Ya. Kan abang ngajar, abang kan guru besar aku. Satu kalimat lagi. Jadi begini Bang. Dia bilang, Dek, hebat kali kau.
kau itu mengkritisi Pak Jokowi, tapi Jokowi senang sama kau. Ya ini penting. Dan ingat, dia bilang, kau bilanglah dia tukang kayu, kau bilanglah dia tukang mebel, macam-macam. Tapi kok senang dia sama kau? Aku bilang, bang, aku ada cerita bang. Waktu aku kritisi itu, mirip kayak Sujewo Tejo. Orang Batak datang, memang orang Batak ini banyak dukung Jokowi. Ya, tahu bang aku diapain? Bang Ruhut, abang boleh nggak senang Jokowi? Jangan bilang dia anak tukang kayu. Abang lama-lama ku beri juga. Gemetar juga aku. Tapi namanya Ruhut, muridnya Karni Ilyas. Tidak putus ilmu. Persis kayak Sujewo Tejo. Dewo, kau pun muridnya Karni, Sujewo. Tahu abang, apa jawaban aku? Lain, jangan marah juga. Untung dia aku bilang anak tukang kayu. Tahu-tahu. Kita bersyukur di dunia ini ada Kristiani, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Tapi Katolik dan Protestan ini Tuhannya Yesus Kristus. Anak tukang kayu. Bayangkan, aku bilang. Artinya aku mengangkat, bukan merendahkan. Jangan marah kau lain. Itu bang, sebentar bang. Cukup. Dan kejadianlah bang, apa yang dikatakan Tejo. Pak Jokowi, anak tukang kayu, jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih bang. Pemirsa, diumbangnya aku tadi. Boleh, Pak. Ini yang saya ingin dengar dari Pak Ruhut. Yang saya ingin dengar dari audiens yang ada di sini dan hanya Pak Ruhut yang menyuarakan. Jadi bantahan Pak Ruhut ini sangat berguna supaya rakyat mengetahui, oleh karena sudah banyak yang mengetahui bahwa ada 9 Taipan yang mendukung. Bahwa peran Sofyan Wardani begitu besar yang sangat terlihat. Dengan penjelasan Pak Ruhut, maka mudah-mudahan kalau itu betul, inilah maksud saya, kalau betul supaya betul. Jadi dengan demikian paling tidak ada orang yang mengatakan bahwa rumor ada 9 Taipan yang menunjang dan beberapa orang kaya yang sudah bermukim di Singapura, itu menurut Pak Ruhut tidak betul. Nah, itu jadi, maksud saya untuk mengumumkan. Kalau tadi jawab lagi. Ada satu, mungkin dari saya ada perlu jawab. Anda masih juru bicara Demokrat atau Pak Jokowi? Itu aja. Kita nyambung sekarang dengan Pak Mahfud. Kita nyambung dengan bekas Ketua MK Pak Mahfud. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Bang Karni. Pak Mahfud pasti sudah menonton perdebatan atau diskusi di sini. Apa pandangan Pak Mahfud tentang disampaikannya daftar 43 orang calon menteri ke KPK dan dari KPK mendapat balasan. Ada yang dapat stabilo merah, ada yang dapat pink, ada yang dapat kuning, dan lain-lain yang maknanya tadi Johan pun tidak bisa menjelaskan apa maknanya. Bagaimana menurut pandangan Pak Mahfud dari segi ilmu konstitusi atau ilmu tata negara ya? Ya, begini Bang Karni, tadi yang saya dengar beberapa audiens atau beberapa peserta di sana mempersoalkan permintaan opini terhadap KPK ini dikaitkan dengan hak prerogatif Presiden. Dikatakan kan ke KPK itu tidak perlu karena pengangkatan menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kita sepakati dulu arti hak prerogatif itu adalah hak bagi Presiden untuk membuat keputusan, termasuk mengkasih orang tanpa boleh diintervensi dan dicampuri oleh orang atau lembaga lain. Itu hak prerogatif. Dengan demikian produk dari hak prerogatif itu bentuknya nanti kepres. Presiden sebagai pemegang hak prerogatif punya hak prerogatif pula untuk mencari opini kepada siapapun. Termasuk minta pendapat KPK. Itu boleh saja, jadi tidak ada hubungannya bahwa itu KPK jadi menentukan dan sebagainya. Saya kira KPK sendiri sudah pada posisi yang benar, dia tidak menentukan, hanya memberi record pada setiap orang yang diajukan oleh
presiden terpilih. Nah, oleh sebab itu tidak ada persoalan, tidak ada konflik atau distorsi dengan penggunaan hak prerogatif ketika Pak Jokowi meminta pendapat KPK maupun PPATK. Itu satu dari posisi aturannya. Itu hak prerogatifnya Pak Jokowi juga. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini mendapat dukungan publik. Semua masyarakat itu senang bahwa Pak Jokowi itu punya komitmen, yaitu minta pendapat ke KPK, minta catatan lah tentang orang-orang yang layak menjadi menteri, bersih atau tidak dari korupsi. Nah, saya kira itu masyarakat menyambut semuanya. Dari media massa yang kita ikuti, sambutan masyarakat begitu hebat, itu bagus. Dan yang disampaikan oleh KPK itu nampaknya menjadi public common sense juga. Ya, sehingga oh iya ini benar ini. Ada yang terindikasi korupsi dan sebagainya. Dan yang dilakukan KPK juga sudah benar menurut saya, karena dia tidak secara kategoris menyatakan ini tidak boleh jadi menteri. Tetapi dia menyatakan kalau diberi lampu coretan merah atau stabilo merah itu memang serius, punya indikasi. Saya mengikuti Pak Zulkarnain mengatakan ada beberapa bahan pertimbangan terhadap seseorang untuk beri stabilo atau tidak. Pertama, laporan harta kekayaannya. Yang kedua, apa ada laporan dari orang lain. Yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan kasus korupsi yang sudah diperiksa dan diputus. Ya, itu tidak main-main. Saya kira KPK tidak hanya mendengar laporan, begitu ada orang dilaporkan lalu diberi stabilo kuning atau merah, itu tidak mungkin. Karena kalau orang dilaporkan ke KPK itu presiden sekalipun dilaporkan ke KPK. Tapi masa diberi merah? Saya kira yang diberi merah oleh KPK itu indikasinya sudah kuat. Karena saya pernah bertemu dengan orang KPK beberapa waktu yang lalu. Gimana itu perkara-perkara yang sudah divonis. Masih ada ekornya tersangkut dengan orang lain dan sebagainya. Kok banyak yang belum ditangani. Nah, lalu disebutlah beberapa orang. Termasuk yang diisukan ini masih disebut di perkara ini. Tapi KPK kekurangan penyidik. Gitu, sehingga mereka ini sudah masuk di tumpukan antrian sebenarnya, tetapi yang mau menggarap tuh penyidiknya belum ada karena selalu muncul kasus-kasus baru. Lalu kemudian pendapat KPK itu kan diperkuat juga oleh PPATK, yang itu juga tidak bisa main-main. Itu mencatat atau merekam transaksi keuangan perbankan baik yang atas nama langsung maupun disamarkan. Itu di PPATK sudah kuat. Saya juga usul malahan karena masih harus menunggu pertimbangan DPR, bukan persetujuan DPR tentang postur kabinet, perubahan nama kementerian. Saya malah usul kalau bisa agar lebih bagus lagi, kan bisa juga Pak Jokowi minta pendapat tambahan ke BIN misalnya. BIN itu juga punya informasi yang bagus-bagus loh. Cuma dia tidak dalam pro justisia. Siapa yang pernah menerima uang dari siapa, di mana, A1, A2 dan sebagainya, di BIN itu ada. Juga minta ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung punya catatan siapa-siapa pengurus partai yang terlibat korupsi ketika masih aktif bukan di Jakarta tapi misalnya di DPRD. Yang sampai sekarang masih menjadi catatan dan selalu dipanggil oleh Kejaksaan. Itu juga ada, jangan sampai keliru masuk ke situ juga. Menurut saya itu sebagai bentuk komitmen, ya, sebagai bentuk komitmen untuk memberantas korupsi bersama-sama, menurut saya sudah bagus apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Begitu Bang Karni. Baik Pak, kita mau dengar fatwa dari Bapak. Jadi kesimpulannya itu bukan soal hak prerogatif, tapi masukan untuk Pak Jokowi dalam hal memilih menteri-menteri. Dan ada benarnya bahwa pada zaman Pak SBY ternyata ada 3 menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang jadi terdakwa KPK, dan bahkan ada yang sudah dihukum, dan sepertinya Pak Jokowi tidak ingin terulang sejarah semacam itu. Saya terima kasih ke Pak Mahfud yang sudah di Jogja pun masih kami ganggu. Sekali lagi selamat malam, selamat istirahat Pak Mahfud. Selamat malam, terima kasih Bang Karni. Kita rehat sejenak.